Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas materi tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Bayangkan ketika kita hidup tanpa arah dan tujuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh manusia? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk dan pedoman bagi manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia menjadi sempurna, yaitu kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Kitab Taurat diterima sebagai wahyu Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi di tengah lingkungan Bani Israel. Sebagaimana ayat Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Pokok-pokok ajaran di dalam kitab Taurat: pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Selanjutnya, perintah menyucikan hari Sabtu. Perintah menghormati kedua orang tua. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk Bani Israel dan kaum Yahudi. Kitab ini diturunkan di Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi dan ditulis dengan bahasa Kitbi. Sebagaimana ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zubura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di Yerusalem dengan menggunakan bahasa Syuria dan menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni a'budallah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku sebagai nabi. Ajaran pokok kitab Injil, perintah untuk kembali mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dari kitab Taurat
yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul terakhir, yakni Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, yang meyakini malaikat-malaikat Allah. Akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salah, zakat, dan ibadah lainnya. Muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Tarik, sejarah, yaitu kisah orang-orang atau umat terdahulu.